Jumpa kembali kita di Sulu Bung Karno. Tema kita kali ini tentang korupsi dengan narasumber Bapak Salomon, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno. Apa kabar Pak Sam? Luar biasa, sehat. Kita akan membahas tentang korupsi Pak Sam, yang sampai sekarang tidak selesai pembahasannya. Apa pandangan Pak Sam tentang fenomena korupsi di Indonesia yang sampai sekarang belum selesai juga? Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Sulu Bung Karno yang telah mengundang saya. Saya berterima kasih dan ini sebuah kebanggaan bagi saya bisa hadir di sini dalam rangka memberikan pandangan ya untuk kita bersama khususnya terkait korupsi ya. Betul Pak Sam. Saya melihat ini kan sebuah fenomena yang menjadi keprihatinan mungkin Pak Faisal sendiri Dan kita bersama lah. ya, dan ini Negeri tentunya sebenarnya keprihatinan bersama. Oleh karena itu saya berpandangan bahwa korupsi ini harus kita selesaikan dan itu hanya bisa dilakukan kalau seandainya kita melakukan revolusi mental Yang pernah digadang Jokowi itu revolusi mental. ya. Revolusi mental juga sebenarnya sudah diutarakan jauh-jauh hari di zaman Bung Karno. Oh, sudah ada itu dulu ya, mental, konsep revolusi di mental. tahun 59 itu revolusi mental sudah digaungkan Bung Karno terkait dengan bagaimana manusia modern itu harus diciptakan dalam kehidupan nasional sehingga tidak terjadi seperti ini. Dulu itu generasi 45 melahirkan kemerdekaan itu Betul. kan bersih tuh. Betul. Generasi anti korupsi kalau Betul. kita bisa katakan demikian. Tapi kenapa saat ini itu tingkat korupsinya tinggi? Lebih Berarti parah lagi. proses pembelajaran dari sesepuh kita ataupun para pendiri bangsa itu tidak berjalan terus. Persoalannya adalah mengapa ini bisa terjadi? Oke, saya coba bahas dari institusi dan pelakunya. Pertama itu dari eksekutif misalnya. Nah, tidak sedikit para menteri dan jajarannya itu tertangkap oleh penegak hukum, kan? Nah, bagaimana Bapak Sam melihat jajaran eksekutif ini yang seharusnya menjalankan program pembangunan yang baik, tapi malah program pembangunan itu dikorupsi bersama jajarannya? Saya sedikit menambahkan ya Pak Faisal ya. Dari beberapa data yang diperoleh dari hasil kajian terhadap temuan KPK per Januari 2023 sampai Desember 2023 itu korupsi pada level tertinggi itu dilakukan di lembaga eksekutif eselon 1, 2, 3 dan kasusnya itu 84 kasus dengan persentase sekitar 48%. Berarti cukup tinggi di eksekutif ini ya tingkat korupsinya ya. Dan itu fenomena yang menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai mengapa tahun berganti tahun, kepemimpinan berganti dengan visi yang dikampanyekannya adalah anti korupsi seperti Pak Jokowi juga revolusi mental itu seharusnya itu selesai, tapi nyatanya kan juga Tidak selesai seperti tadi Bapak bilang. Saya pikir ada problem serius di situ di eksekutif. Nah, dalam pembangunan ini kan biasanya eksekutif membutuhkan mitra, yaitu mitra swasta. ya. Nah, mitra swasta ini kadang-kadang juga terlibat dalam suap menyuap supaya dapat proyek. Bagaimana pandangan Pak Sam tentang hal itu? Jadi memang kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebenarnya kan korupsi itu kan pada indikator pertama itu adalah segala bentuk upaya penyelewengan jabatan yang bertujuan untuk memperkaya diri. Dalam konsep memperkaya diri ini adalah menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan, keuntungan material ya, keuntungan material dan jabatan dari situ. Yang kedua adalah korupsi itu juga meliputi segala bentuk upaya gratifikasi, pemberian hadiah, dan itu dilakukan oleh swasta ya. Itu menurut data yang kita peroleh juga itu sebenarnya korupsi tertinggi kedua di Indonesia itu dilakukan sektor swasta. Itu ada sekitar tahun Januari 2023 itu ada sekitar 41 kasus. Cukup banyak ya. Yang tidak kalah menarik, tindakan korupsi ini dilakukan oleh anggota legislatif. Itu seharusnya dia berfungsi sebagai pengawas, tapi dia juga terlibat di dalam pembahasan proyek-proyek ini, sehingga dia terjerat juga akhirnya dalam tindakan korupsi. Terjadi korupsi berjamaah antara eksekutif, legislatif, dan pengusaha.
Bagaimana Bapak melihat tentang aktor-aktor politik ini? Dari data yang saya tahu, sebenarnya untuk periode 1 tahun ke belakang ini sebenarnya kecil itu persentase untuk legislatif. Tindakan korupsi legislatif. Tapi yang saya lihatnya itu kan yang mengontrol semua ini kan memang juga legislatif. Betul. Jadi kita nggak tahu apakah memang benar mereka tidak melakukan ataupun sebenarnya mereka melakukan, tapi karena kepandaian mereka sehingga mereka menyembunyikan semuanya ini. Yang paling ironi nih Pak Sam, setelah reformasi terjadi otonomi daerah atau pilkada lokal, kita berharap lokal itu terjadi pembangunan lebih baik, lahir elit yang baik, berintegritas, ternyata tidak juga. Fenomena korupsi juga terjadi ke tingkat daerah, tidak sedikit kepala daerah, baik tingkat gubernur, bupati, dan wali kota juga tertangkap. Bagaimana Bapak Sam melihat korupsi di daerah? Memang itu juga tinggi, Pak. Kalau jawaban saya, Pak Faisal, itu sebenarnya yang mendasari lahirnya korupsi ada pada sistem. Dalam hal ini mengenai sistem pemilu misalnya. Sistem pemilu kita ini cost-nya besar. Oke, termasuk pilkada ya? Iya. Termasuk pilkada ya. Biayanya besar sekali. Ya, besar sekali. Dan ini ternyata kita berpikir bahwa itu tidak memberikan dampak terhadap negara. Ternyata dari sistem yang pemilu berbiaya tinggi ini, ya, berbiaya tinggi itu melahirkan efek terhadap korupsi. Karena begitu dia mengikuti pemilu, kos yang dia keluarkan sangat besar. Betul. Dan setelah dia menjabat, kalau dia berhutang misalnya, atau dia telah menjual hartanya, maka dia harus mengembalikan. Nah, dan proses mengembalikannya itulah yang membuka ruang untuk kalau ada celah, dia masuk membuka pintu lebar-lebar untuk dia dapat supporting dari proses korupsi itu. Jadi menurut Pak Sam, salah satu penyebab tingginya tingkat korupsi daerah ini adalah biaya pemilu yang tinggi. Ya, sistem ya. Paling ironi nih Pak Sam, yaitu penegak hukum juga terlibat dalam tindakan-tindakan korupsi. Bagaimana kita bisa membersihkan korupsi seandainya tukang bersih juga ternyata dia kotor? Korupsi itu diciptakan dalam sistem organisasi. Organisasi yang saya bilang adalah organisasi bangsa. Penegak hukum terlibat di dalam proses korupsi itu tentu dipengaruhi oleh karena sistem kontrol yang lemah. Dan kenapa itu terjadi? Kenapa itu lemah? Itu jadi persoalan sendiri nanti ya. Persoalan sendiri itu, Pak. Apa menyebabkan lembaga legislatif itu lemah dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Terakhir nih Pak Sam, jadi apa yang harus kita lakukan, baik itu negara dan masyarakat, dalam penanganan korupsi di negeri kita ini, supaya korupsi ini bisa kita selesaikan secara tuntas, sehingga negeri ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Ini menjadi pertanyaan penting juga Pak Faisal. Ini berbicara tentang masyarakat umum ya. Tadi saya mengatakan korupsi dipengaruhi oleh faktor terbangunnya atau sistem yang kita bentuk itu ternyata tidak menjamin terciptanya birokrasi yang bersih. Tadi saya mengatakan bahwa sistem itu dibentuk oleh kita. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang bagaimana kita menyelesaikan, maka ini sebenarnya kembali kepada moralitas atau pada moralitas. Karakteristik daripada pribadi daripada kita sebagai masyarakat Indonesia. Masyarakat juga bertanggung jawab ya? Iya. Untuk menyelesaikannya menurut saya solusinya adalah kembali kepada moralitas kita, tiap orang sebagai warga negara. Itu kita perbaiki ya. Ya, kita harus mencoba untuk membenahi pribadi kita secara individual. Sehingga kita dalam persoalan sistem yang tidak mendukung, kita mampu melewati sistem yang tidak mendukung terbangunnya karakter seperti demikian, karakter anti korupsi lah misalnya. Itu yang harus kita kembangkan lagi, kita hidupkan lagi ya, etika dan moralitas kita. Terima kasih para penonton Suluh Bung Karno. Mudah-mudahan diskusi ini bisa memberi sedikit pencerahan dan harapan sehingga korupsi bisa kita tangani dengan baik. Terima kasih Pak Sam sudah mau hadir di podcast kita. Sampai bertemu di ruang-ruang dan program yang sama.